Para siswa yang dirahmati Allah, baiklah untuk berikutnya kita akan membahas tentang adab berzikir, ya. Bagaimana sikap yang baik, tata krama kita yang baik di dalam berzikir, sehingga dengan zikir itu kita akan semakin dekat dengan Allah, ya. Dan apa yang kita mohonkan kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa-doa itu. Makanya dalam berzikir ada adab-adab tertentu. Adab yang pertama, yang paling pertama adalah hendaknya berzikir dengan penuh keikhlasan, hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah. Ini yang paling pertama, ya. Jadi zikir itu dilakukan karena ikhlas, mata-mata karena Allah, ya, karena kecintaan kita kepada Allah, mengharap ridha Allah. Nah, kalau dilakukan dengan cara ikhlas, maka Allah menerima zikir kita. Tapi kalau dengan niat yang lain, karena ada unsur riya, pengen dipuji orang, ahli zikir dan sebagainya, maka Allah menolak, tidak menerima zikir kita, ya. Jadi biar kita lebih enak, nyaman menikmati zikir itu, maka lakukan dengan ikhlas, mata-mata karena Allah. Itu yang paling pertama. Terus yang kedua, tentang cara berzikir, ya. Pengucapannya bagaimana, ya. Nah, berzikir yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu berzikir dengan suara yang lemah lembut dan penuh kekhusyuan, ya. Jadi berzikir dengan suara yang lemah lembut dan penuh kekhusyuan, dan jangan mengeraskan suaranya, apalagi berteriak-teriak, dilarang, ya. Tidak boleh berzikir keras, kencang, teriak apalagi, nggak boleh. Kita suara dengan yang lemah lembut, penuh kekhusyuan dan penuh penjiwaan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asali wala takum minal ghafilin. Ini ayatnya yang artinya wazkur rabbaka fi nafsika, ya, maka ingatlah Tuhanmu fi nafsika, dalam hatimu, ya, dan ingatlah Tuhanmu Allah dalam hatimu, tadarruan, dengan sikap rendah hati, wa khifatan, dan rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dan dengan tidak mengeraskan suaranya, ya, ini jelas, dan dengan tidak mengeraskan suaranya, ya. Bil guduwi, nah, berzikir pada waktu pagi, wal asal, dan pada waktu petang, sore, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah, ya. Para siswa dapat dipahami ayat tersebut, ya. Zikir itu dengan suara yang lemah lembut, ya, khusyuk, ya, penuh penjiwaan, gitu. Misalkan kalimat la ilaha illallah, ya, karena kata Rasulullah, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang utama adalah fahamilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ketika bilang la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah itu suara yang lembut, dinikmati, la ilaha illallah, hayati, la ilah, pahami, ya, pahami. Dalam pikiran kita mengatakan
La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, ya Allah. Kepadamu ya Allah aku beribadah. Kepadamu ya Allah aku menyembah, ya. Tidak ada hukum yang taati, hanya hukum Allah. Tidak ada penghambaan, hanya kepada Allah. Tidak ada maksud tujuan, hanya kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah. Itu dipahami dengan baik, ya, gitu. Dijiwai, jangan teriak-teriak, awas ya, tapi dengan lemah lembut, suara yang lembut, jangan keras gitu. La ilaha illallah, sampai masuk ke dalam dada kita, masuk ke dalam hati kita. Tidak hanya di mulut saja, ya, tapi dalam hati terus, dalam itu. Ya, itu cara berzikir begitu, lemah lembut. Jangan teriak-teriak, suaranya keras, jangan, lembut saja. Terus yang ketiga, ya, di dalam berzikir itu sangat dianjurkan, lebih dinikmati kalau kita berzikir secara munfarid, ya, sendiri saja itu loh. Tapi juga tidak melarang untuk berzikir secara bersama-sama, ya, gitu. Silakan, lebih utamakan berzikir dengan sendiri, ya, itu lebih nikmat, ya, lebih nyaman. Tapi kalaupun mau bersama-sama, ya silakan. Tidak ada yang melarang bersama-sama. Tapi tadi kita harus pandai menjaga suara, jangan sampai karena bersama-sama zikirnya terlalu dikeraskan suaranya, ya. Silakan aja itu. Jadi ada pendapat untuk silakan zikir berjamaah, tapi Rasulullah sendiri melakukannya secara munfarid, ya, sendiri-sendiri gitu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, nah, jika zikir dilakukan dengan membaca Al-Quran, nah, maka mungkin dijelaskan tidak dibolehkan membaca dalam keadaan junub, ya, artinya kalau dia punya hadas besar maka harus bersuci dulu, ya, bersuci dulu untuk membersihkan hadas besarnya, baru dia berzikir. Kenapa? Karena kita sedang menghadap Allah, sedang berzikir kepada Allah, sedang mengingat Allah, menyebut nama Allah, sedang ada komunikasi intens dengan Allah, maka tubuh kita pun harus dalam keadaan suci. Sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan dan diperintahkan kita berzikir dengan kondisi tubuh yang suci, ya, gitu, dari hadas maupun dari najis. Nah, sekalian itulah merupakan hal terpenting di dalam ada berzikir, ya, gitu. Lakukan dengan suara yang lemah lembut, dengan niat yang ikhlas karena Allah, ya. Terus tadi bisa lebih nyaman zikir sendiri, tapi juga tidak melarang untuk berzikir berjamaah, silakan. Juga dianjurkan dalam keadaan bersuci, ya. Mungkin juga lebih baik juga zikir pun juga menghadap ke kiblat, itu lebih nikmat, ya. Untuk sekalian, ya, demikianlah bahasan kita tentang adab sholat dan adab berzikir. Ya, sekarang Anda sudah punya pengetahuan bagaimana sikap yang baik ketika sholat, bagaimana sikap yang baik ketika zikir. Maka ini teori terapan, harus dipraktekkan, lakukan sholat dengan mengikuti aturan, tuntunan, adab yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, insya Allah kalau dilakukan dengan mengikuti cara Rasulullah, maka sholat kita, zikir kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi hari ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kurang paham, nanti silahkan sampaikan, pertanyakan pada saat kita ketemu di kelas. Kita akan diskusi lebih panjang lagi agar kita lebih paham tentang materi ini. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.